Shalom, hai church, jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Ayah adalah figur utama yang akan memberi pengaruh yang besar dalam keluarga. Karena ayah adalah role model bagi kehidupan anak-anaknya. Secara tidak langsung, maka perilaku ayah akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan Alkitab memberi contoh bagaimana ada ayah yang baik dan ada ayah yang buruk bagi kehidupan anak-anaknya. Seorang hamba Tuhan bernama Max Lucado, dia berkata demikian, saya dibesarkan di keluarga yang terhebat, ayah yang sangat hebat, dan saya sangat merindukannya. Dia pria yang baik, pria yang sangat sederhana, sangat setia, selalu mencintai ibu saya, selalu menafkahi anak-anaknya, dan bersikap adil. Dia ayah yang menyenangkan. Saudara, di usia 14 sampai 18 tahun, Max Lucado hidup di dalam minum minuman keras. Sampai suatu saat di malam hari dia pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Ketika ayahnya melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Max, ayahnya ini punya respon yang benar. Dia tidak marah, dia tidak melakukan hal yang tidak baik kepada Max. Nah, ketika ayahnya bersikap seperti ini ternyata menjadi titik balik kehidupan Max untuk dia percaya kepada Tuhan, untuk dia mau mengenal jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan apa yang dilakukan oleh ayah Max ini menjadi batu pijakan Max untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, peristiwa ini membuat kita belajar bagaimana kehidupan seorang ayah dapat memberi pengaruh yang menyembuhkan dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam firman Tuhan di Amsal pasal 17 ayat yang ke-6 berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Di balik semua rasa bangga seorang anak atas prestasi, atas kesuksesan yang terjadi dalam kehidupannya, maka sebenarnya kebanggaan itu ditujukan untuk kedua orang tuanya yang sudah membesarkan mereka. Ketika seorang ayah yang dengan sukacita mau menafkahi, melindungi, memperhatikan, merawat keluarganya, maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang punya rasa aman di dalam keluarga. Anak-anak akan memiliki rasa percaya kepada orang tuanya. Anak-anak memiliki rasa bangga kepada ayahnya. Bahkan dampak dari anak-anak yang percaya kepada ayahnya adalah anak-anak ini memiliki kata sepakat dengan ayahnya. Sekalipun anak-anak tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya, tapi ketika seorang anak percaya, ketika seorang anak mengasihi ayahnya, maka seorang anak akan bisa berjalan bersama dengan kedua orang tuanya. Anak yang punya ayah yang bisa dibanggakan, yang dapat dipercaya, tidak akan mudah goyah di dalam dunia sekuler. Bahkan ketika reputasi mereka terancam sekalipun, mereka akan tetap mempertahankan karakter yang baik yang mereka teladani dari ayahnya dibanding mereka mempertahankan reputasinya. Saudara, hal ini bisa didapat atau terjadi dalam kehidupan anak-anak ketika anak-anak menemukan role model yang tepat di dalam kehidupannya. Seorang ayah akan dapat mempengaruhi kehidupan anaknya ketika dia mempunyai hubungan yang baik. Nah, ini indikator sebuah hubungan yang sehat, saudara. Tidak mudah untuk memberi pengaruh yang baik dalam kehidupan anak-anak jika tidak ada kedekatan. Bahkan tidak mudah anak-anak dipengaruhi oleh ayahnya jika tidak merasa dikasihi. Kedekatan dibangun ketika seseorang merasa aman, ketika seseorang dikasihi, didengar suaranya, atau diakui kehadirannya. Nah, ketika anak-anak mengalami yang namanya kasih, dicintai, diakui kehadirannya, suaranya didengar,
Maka itulah momen di mana saudara sebagai orang tua memenangkan hati anak saudara. Kalau saudara bisa memenangkan hati anak saudara, maka saudara akan bisa sepakat dengan anak-anak saudara. Anak-anak akan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh saudara. Nah, di dalam Alkitab ada satu peristiwa di mana seorang yang bernama Ishak, anak perjanjian dalam kehidupan keluarga Abraham. Tidak ada percakapan dalam Alkitab yang ditulis ketika Ishak berada di atas mezbah, hendak dikorbankan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 7-8 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abram, ayahnya, "Bapa," sahut Abram, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, ini adalah percakapan yang terjadi antara Ishak dan ayahnya Abraham. Tidak ada percakapan yang lain ketika Ishak di atas mezbah. Tapi percakapan itu terjadi sebelum Ishak ada di atas mezbah. Ishak bertanya, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Yang ada pada kita hanya api dan kayu." Saudara, Ishak ini tahu bagaimana ayahnya memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Harus ada anak domba yang dikorbankan. Tapi hari itu dia tidak melihat dan dia bertanya kepada ayahnya. Ketika ayahnya berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Maka Ishak tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan kepada ayahnya. Alkitab mencatat, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya Ishak ini sepakat dengan rencana ayahnya. Sekalipun dia tidak tahu. Bahkan ketika dia tahu, dia adalah korban bagi persembahan yang hendak dinaikkan Abraham untuk Allah. Ishak tidak berkata apapun, dia hanya diam. Alkitab tidak mencatat adanya percakapan di situ, saudara. Tapi kita lihat di sini bagaimana hati Ishak tetap percaya. Sekalipun yang dilihat adalah api dan pisau. Di hati Ishak percaya kepada ayahnya. Dalam Kejadian 22 ayat yang kedua dikatakan, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Saudara, dari sini kita tahu bahwa Abraham mengasihi Ishak dan Ishak merasakan kasih Abraham, sehingga ketika dia di atas mezbah dan ayahnya memegang pisau sebagai alat untuk memotong korban, Ishak tidak melihat Abraham sebagai monster, tetapi dia tetap melihat Abraham sebagai ayah yang mengasihi dirinya. Kasih Abraham kepada Ishak membuat Ishak percaya dan dapat berjalan bersama-sama dengan Abraham. Tapi ada satu hal yang sangat menarik. Ternyata kasih Abraham kepada Tuhan jauh lebih besar dibanding kasihnya kepada Ishak. Dan itu membuat Ishak sepakat dengan ayahnya. Karena dia melihat role model yang baik, role model yang benar. Sikap Abraham menghormati dan mengasihi Tuhan. Ini dilihat oleh Ishak. Sehingga Ishak bahkan sampai untuk istrinya pun dia percaya kepada pilihan ayahnya. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad
dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, apabila ada kepala keluarga yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, firman Tuhan katakan orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Orang yang beriman saja tahu bagaimana dia memelihara, menafkahi, merawat, melindungi, mengasihi keluarganya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari para ayah, ketika engkau menafkahi keluargamu, jangan pernah mengharapkan imbalan dari anak-anak. Jangan pernah memberi nafkah, melindungi anak-anak dengan ada maksud yang terselubung. Jika ayah menjadi tempat yang aman untuk kehidupan anak-anaknya, maka anak-anak ini akan menemukan role model yang tepat. Anak-anak tidak perlu orang di luar sana untuk menjadi role modelnya, karena dia sudah menemukan orang yang tepat, yaitu ayahnya yang mau merawat, yang mau mengasihi, yang mau melindungi, menafkahi dengan kasih yang tulus. Anak-anak tidak akan mudah jatuh ke narkoba, anak-anak tidak mudah jatuh ke free sex untuk membuat mereka merasa aman dan nyaman. Mereka tidak perlu semua itu. Mereka bisa menemukan di dalam kehidupan ayah mereka, untuk mereka bisa menemukan rasa aman, rasa nyaman, sehingga anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berhasil di bidangnya, karena dia dipengaruhi dengan dampak yang baik dari orang tuanya. Mari kalau saudara ingin sepakat dengan anak saudara, tidak perlu banyak bicara atau memaksa anak saudara. Seperti Ishak yang percaya kepada ayahnya, yang sepakat dengan ayahnya. Karena Ishak adalah anak yang dicintai dan dikasihi oleh Abraham. Demikian pula kita, ketika kita mau supaya anak-anak ini sepakat dengan kita, sejalan dengan kita sebagai orang tua, maka jadilah role model yang baik untuk anak-anak. Ketika kita mencintai, mengasihi anak-anak, mereka akan menjadi anak-anak yang percaya dan sepakat dengan kita sebagai orang tuanya. Saya berdoa, saudara adalah orang tua, ayah maupun ibu yang mencintai anak-anak, mengasihi mereka, menjadi role model yang baik, sehingga anak-anak menjadi sepakat dengan kita sebagai orang tua. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Biar kami belajar bagaimana kami hidup sebagai orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Kami mencintai, mengasihi anak-anak dengan tulus. Dan anak-anak memiliki rasa aman, rasa nyaman dan percaya kepada kami sebagai orang tua. Sehingga kami boleh berjalan bersama-sama. Sehingga kami boleh menikmati kesepakatan di dalam keluarga kami. Sehingga rencana Tuhan boleh jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kami menjadi keluarga yang unik. Biar kami menjadi keluarga yang unity, yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini memberkati saudara dan menjadikan keluarga saudara keluarga yang sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.